Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Iksapos Man Insan Cendekia Sambas Podcast. Bersama saya Afif Akbari selaku host pada malam hari ini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh, yaitu salah satu guru dan sekaligus pembina OSIM di Man Insan Cendekia Sambas. Selamat malam Bu. Selamat malam, Apip. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik-baik hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Ya, Sebelum kita berbicara lebih lanjut Bu, ini kan penonton kan belum pada tahu nih siapa sih guru sekaligus pembina OSIM di Man Insan Cendekia Sambas. Boleh dong Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. iya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Suryani, biasa di sekolah dipanggil Bu Ani. Saya mengajar mata pelajaran biologi sekaligus pembina OSIM di Man Insan Cendekia Sambas. Ya, Ibu di Man Insan Cendekia Sambas sudah berapa lama Bu? Sampai hari ini ya, Ya, sudah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya, masih Baru, masih baru. ya Bu ya. Jadi Bu, kesan pertama Ibu menjadi guru di Man IC itu gimana Bu? Kesan pertama ya, Iya, waktu pertama masuk Man IC itu mungkin kronologisnya dulu nih. iya, Awal masuk Man IC itu saya mengikuti sederetan tes yang lumayan panjang. Jadi waktu itu juga masih ya honor di sekolah lain. iya, Jadi dapat informasi ada pembukaan Man IC mencari guru biologi. Nah, iya. jadi mendaftarlah di situ. Ikutin semua step-stepnya, dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Awal masuk Man IC itu kayak eh, waktu dulu kan nggak tahu nih apa ya sekolah apa ya di pinggiran jalan raya Iya. berwarna hijau gedung besar gitu kan. Besar-besar. Iya, ternyata itu Man Insan Cendekia Sambas gitu. Dulu pernah gitu kayak tertarik, tapi memang belum ada pembukaan. Hmm, berarti tahun ini ya tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Bagaimana Bu? Kan Ibu udah nyatakan lulus. Bagaimana kesan pertama Ibu mengajar di Man Insan Cendekia Sambas Bu? Wah, kesan pertama lihat siswanya dulu ya. Iya. Ya, masya Allah sih ya, karena luar biasa rata-rata semangat buat belajar gitu. Iya. Jadi merasa tertantang gitu buat sama-sama membersamai dalam proses pembelajaran. Enak lah pokoknya ngajarnya, karena siswanya pada semangat semua buat belajar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga tetap seperti ini. Amin. Terus Bu, Ibu kan udah menjadi guru. Berarti baru 1 tahun ini kan menjadi guru. Iya. Kok bisa Bu Ibu terpilih menjadi pembina OSIM? Oh ya, waktu itu pembina OSIM yang lama itu kan sudah 1 tahun menjabat, jadi harus diganti gitu. Oh, iya. Kepala madrasah menunjuk saya untuk menjadi pembina OSIM, dan saya rasa itu sebuah instruksi ya dan sekaligus amanah yang memang harus saya jalankan. Ya sudah, berarti saya terima. Itu waktu itu sekitaran bulan, belum setahun, belum tepat setahun itu saya di sini sudah menjadi pembina OSIM. Menjadi pembina OSIM. Iya. Termasuk baru ya Bu ya. Iya, hitungan bulan lah. Berarti Ibu ini kan dipilih menjadi pembina OSIM. Jadi Ibu nih sebelum menjadi pembina OSIM nih mempunyai pengalaman berorganisasi kah, gimana kah gitu Bu sebelumnya? Oh iya, saya mungkin memang dari sekolah ya memang suka sama organisasi, Organisasi. jadi sering ikut lah dalam kegiatan-kegiatan organisasi di kampus juga gitu. Kalau sekarang organisasi-organisasi luar sekolah ya, mungkin seperti apa di luar gitu, saya juga ada mengikuti Mengikuti. beberapa Oh, organisasi gitu. baik di bidang sosial, pariwisata gitu. Budaya Bu ya. Ya, budaya. Banyak Bu. Mungkin udah hobi aja kali ya. Iya. Sekarang disuruh ngebina siswa-siswi Man Insan Cendekia Sambas tuh, ya udah tantangan baru berarti Iya. buat saya. Biasanya jadi anggota ya kan. Sekarang menjadi pembina Bu Iya. ya. Ibu berarti kurang lebih baru berapa lama Bu menjadi pembina OSIM Bu? Ya tadi dari bulan Oktober lah. Oktober Heeh. sampai sekarang. Sampai sekarang.
Masih baru Bu ya. Hitungan berapa bulan tuh kira-kira? Oktober, Sekitar 8 bulanan 8 lah. bulan ya. Jadi Bu, untuk OSIM-nya Bu, gimana Bu program yang sudah terlaksana di sekolah Bu? Program yang sudah terlaksana Iya. ya semenjak saya menjadi pembina, alhamdulillah sudah banyak sekali program yang dijalankan ya. Kita waktu itu nyusun programnya kita di mana kemarin, di Di Danau Sumedang, Sumedang, ya. ya. Itu kita kayak bawa semua anggota OSIM itu per bidang, per divisi Iya. itu sudah merumuskan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah selama 1 tahun. Ya, 1 tahun masa jabatan kalian, Iya. ya kan. Nah, untuk yang pertama waktu itu sudah terpilih saya itu kita ada IKSA competition kan. Ya, IKSA IKSA competition competition. 2021 itu perdana dilaksanakan di Man Insan Cendekia Sambas, dan alhamdulillah antusias sekali siswa mengikuti, ya Iya. kan, kegiatan dari pagi, siang sampai sore, malam. iya, sampai malam Bu ya. Masih antusias. Iya. Iya. Setelah itu yang pertama ya, dan bulan-bulan berikutnya masih gitu, tapi ada juga yang terakhir ini ya, karena Baru-baru ini. bulan Ramadan itu Iya. kemarin kita punya program Maniksa Berbagi. Itu Maniksa Berbagi itu apa ya, kayak berbagi sembako ke duafa gitu. Nah, itu dananya itu kita kumpulkan dari kumpulan urunan lah gitu, untuk keluarga besar Man Insan Cendekia Sambas, baik itu siswa maupun GTK-nya. Nah, sama kita juga punya program bulanan itu namanya The Power of 1000 ya. Iya. Jadi infak itu nanti itu uang itu juga kita gunakan kemarin untuk bagi-bagi sembako ke duafa. Jadi Maniksa Berbagi itu dilaksanakan di kurang lebih 10 titik kabupaten kota di Kalimantan Barat. Nah, karena siswa kita belajar dari rumah ya. Iya. Jadi tidak memungkinkan kita untuk bersama berbagi di Kabupaten Sambas. Jadi ya Iya. udah kita bagi titik aja dengan isi sembako yang sama. Kita bagikan di 10 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Wih. oleh oleh OSIM OSIM-nya. Maniksa yang ada yang tersebar di kabupaten kota tersebut. Dan kita laksanakan serentak waktu itu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mungkin Apip juga kebagian ya? Iya Bu, bagian juga waktu itu Bu. Masya Allah ya Bu programnya. Semoga program-program ini dan antusias ini terus berlanjut ke penerus-penerus selanjutnya Bu ya. Amin. Semoga ya, sama-sama kita doakan. Amin. Nih Ibu kan udah menjadi pembina OSIM, menjadi guru. Tantangan Ibu menjadi guru dan pembina OSIM-nya di Man Insan Cendekia Sambas nih apa Bu? Tantangan ya. Iya. Tantangannya sih gimana ya? Kalau saya itu kan pokoknya jalankan aja dulu apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diamanahkan. Kalau ngajar sekaligus jadi pembina ya memang agak itu juga sih, Berat, agak ya begitulah ya, agak susah juga gitu. Tapi ya belajarlah, kita sama-sama belajar memanajemen waktu, sama lah halnya dengan siswa yang menjadi anggota OSIM ya. Iya. Belajar dan menjadi anggota Ya, pengurus OSIM itu OSIM. bagaimana ya kan, harus membagi waktunya. Ya. Kayak kita tuh misalnya ya, waktu kita belajar, waktu saya ngajar saya juga ngajar, waktu saya harus membina, harus mengecek setiap program juga seperti itu dengan kalian yang menjalankan program-program yang ada di Man Insan Cendekia Sambas. Karena pada dasarnya apapun itu kembali ke kita, bagaimana cara kita memanajemen waktu. Sulit tidaknya yang kita lakukan kan tergantung. Tapi selagi itu kita kerjakan bersama-sama, saya sih sampai hari ini ya enjoy gitu. Berarti tinggal bawa enjoy aja gitu Bu Iya. ya. Jadi Enjoy dulu aja. kalau bicara manajemen waktu nih Bu ya. Boleh dong Bu minta tips dari Ibu gimana sih cara memanajemen waktunya. Apalagi Ibu menjadi guru, menjadi pembina OSIM, dan begitu juga dari OSIM-nya menjadi belajar seperti biasa. Jadi itu kan waktunya kan bentrok Bu. Gimana Bu tips dari Ibu memanajemen waktunya Bu? Manajemen ya, kalau manajemen itu kan gimana kita ngupload waktu Iya. waktu yang harus kita lakukan. Misalnya hari ini Senin ya, kita harus ke sekolah awal Iya. gitu ya, upacara ya kan. Ya kita kerjakan lah sebisa kita ya. Terus kalau misalnya kayak ada tugas-tugas tambahan, kita coba sharing juga dengan kawan-kawan kita gitu. Jadi kita ndak usah ngerasa kita tuh ngerjakannya sendiri. Kayak kalian kan rame itu, Iya. coba di sharing sama kawan-kawannya apa yang perlu dilakukan dulu.
Jadi ada masanya kita, bukan berarti kita nggak boleh main-main ya sama kawan-kawan kita, ya boleh-boleh saja, sangat Iya. boleh malahan ya kan. Tapi kita harus tahu mana waktunya kita bermain, mana waktunya kita belajar gitu, mana waktunya kita ngurus organisasi. Jadi kan semua itu kan kita manajemen gitu waktu kita. Hal itu nanti akan menjadi sebuah proses pendewasaan untuk kalian lah terutama ya. Nanti kita itu jalankan dulu, kerjakan dengan baik apapun amanah yang sudah Allah kasih ke kita ya. Ya. Jadi kita belajarlah gitu. Itu sebuah proses pendewasaan dan nanti kalian akan rasakanlah manfaatnya di hari kemudian gitu. Iya. Terus Bu, kalau gitu kan Bu udah dapat cara memanajemen waktunya. Jadi Bu, pernah nggak Ibu merasa kayak down gitu Bu sama kerjaan ini? Iya, kerjaan yang Ibu kerjakan ini Bu. Tadi kan juga ada saya sampaikan ya, untuk sampai hari ini kan ya masih enjoy gitu. Kalau masalah tertekan atau bagaimana itu belum sih. Mungkin capek iya pernah, sampai agak mungkin sampai lumayan juga ngurus energi, sampai demam juga pernah gitu ya. Tapi saya rasa kesuksesan tuh kalau kita jalankan dengan mengeluh seperti itu kan tidak akan sampai kita pada titik yang kita inginkan ya. Jadi kita tuh sakit ya udah berarti saya harus istirahat gitu aja. Saya orangnya. Jadi kalau pokoknya kerjakan dulu sebisa saya, semampu saya, sebaik-baik yang saya bisa gitu. Tapi kalau memang sudah capek, sudah kelelahan ya berarti saya harus istirahat gitu. Jadi jangan juga sampai memporsir yang sampai kita ngedown, sampai ngedrop gitu ya. Kalaupun tertekan ya balik lagi lah, banyak-banyak bersyukur ya. Karena belum tentu apa yang sudah Allah berikan ke kita mungkin saja orang di luar inginkan gitu kan. Jadi banyak-banyaklah bersyukur, jadi akan terasa enjoy saja, enteng gitu kerjaan. Intinya semua pihak mendukung alhamdulillah sampai hari ini, bahkan keluarga, orang tua ya, saudara, rekan kerja sangat mendukung. Jadi itu sudah cukup memberi semangat untuk saya sampai pada titik hari ini. Berarti butuh support system Bu ya. Support system sih yang pasti harus kita kondisikan. Kalau support systemnya positif ya positif juga jadinya kan, positive vibes ya kan. Tapi kalau negatif ya feedback kita juga negatif ya kan. Kalau selagi kita berada di lingkungan yang ngasih kita semangat positif gitu, energi-energi yang kita rasakan juga itu yang positif-positif. Sama lah dengan kalian ya, siswa ibu semuanya kan ngasih energi positif sama saya. Oke Bu, selanjutnya boleh dong Bu minta pesan dan kesannya untuk anggota OSIM dan siswa-siswa Man Insan Cendekia Sambas Bu. Pesan saya ya, kesan dulu ya. Kesan dulu. Kesannya sih waktu pertama masuk tuh sangat terkesan dengan kegigihan kalian, dengan kekompakan kalian gitu ya, untuk mencapai sesuatu tuh kayaknya memang kalian punya semangat gitu punya semangat, punya target gitu ya untuk hidup. Sama suka aja lihat kebersamaan, mungkin karena basicnya boarding kayak gini jadi berasrama, kebersamaan kalian tuh lebih berasa gitu. Mungkin kalian merasa seperti sudah bersaudara Bu, kayak bestie banget gitu. Tuh sudah kayak saudara bener-bener lah pokoknya ya, kayak saudara kandung walaupun tidak sebapak dan seibu itu sama lah ya. Untuk OSIM juga sama. OSIM kita kekeluargaan sekali, semuanya kita berasa keluarga. Untuk pesan saya pokoknya kerjakan semua apapun yang kalian bisa kerjakan di sekolah ya, selagi itu baik lakukan. Jangan mengecewakan orang tua di rumah. Pokoknya buat orang tua bangga sama apa yang kita lakukan. Wah, tidak terasa ya kita sudah berbicara panjang lebar bersama Bu Ani. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ani bisa memotivasi kita semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video di YouTube Man Insan Cendekia Sambas. Dan jangan lupa di like, comment, and share video ini ke teman-teman lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.